kita rahasia jitu jadi kesayangan mertua. Subhanallah. Ayo supaya makin semangat. Coba yang di rumah, yang di studio, semuanya angkat tangannya gini. Kita mau sehat lahir batin ya, jadi nih. dibuka supaya Yes. renggang. Oke. Ya. Ikutin Ustadz Maulana ya. Kuatnya gini, ya Oke. hayu ya kayyum. La ilaha anta birahmatika astaghi. Oke, maaf aku pegangin mic-nya Ustadz. Ya, Ustadz ikut aja semua. Oke. Dua, tiga. semuanya ikut. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sehat, Sehat. sehat, sehat, kuat, 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 panjang umur. Alhamdulillah. Insya Allah semua jamaah Islam itu indah sehat Iya. lahir dan batin. Amin. Allahumma Kuat, 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 kuat amin. ibadah, insya Allah. Amin insya Ya Allah, ya Rabbal Allah. Alamin. Nah Habib, Ustadz Syam, Ustadz Maulana nih ada tayangan lagi nih. Kenapa kalau diajak ke rumah mertua ya selalu menghindarkan jadi menghindar, Karena subhanallah. ada kucingnya kali. Mungkin. Kita lihat aja tuh. Ya udah deh yuk. Apa tuh? Tapi kan kadang-kadang ada juga orang yang mungkin maaf Afwan masalahnya ada di mertua tapi suaminya baik banget. Ada yang Afwan mungkin mertuanya baik banget tapi suaminya kenapa misalkan begitu. Bukan berarti kenapa-napa, tapi ada juga mertuanya baik, suaminya baik, ada juga begitu. Ya nggak Ustadz? Tetangganya nggak baik. Ya, nah ada gitu ya kan. Nah, ada yang misalkan hal seperti itu. Nah kalau menyikapi hal seperti ini gimana Ustadz? Nih kalau misalkan tadi di tayangan seperti itu ya, menantu sama mertua kadang menantu ngerasa jadi tamu di rumah mertua sendiri. Yang harus memperbaiki diri tuh menantunya dulu atau mertuanya dulu yang harus memperbaiki diri Ustadz, silahkan. Makasih banyak, konsep hidup itu luar biasa. Izin Habib dan Sasam. Gini, buat jamaah di rumah sebelum kita bahas ini, kembali prinsip hidup ada 4. Jangan benci, jangan sombong, jadi rahmat, jadi baik. Ulangi 1, 3. Jangan benci, jangan sombong, jadi rahmat, jadi baik. Itu aja sih. Kalau kita menggunakan 4 prinsip ini aman, kita akan diterima dimanapun. Jangan benci apapun yang dilakukan. Jangan sombong di hadapan mereka. Kemudian menjadilah rahmat, ada manfaatnya. Kemudian jadilah orang baik. Itu aja selesai. Buat menantu. Kadang ada menantu yang merasa tamu di saat di rumah mertua. Sebenarnya dalam Islam itu ada nggak adab menantu mengunjungi mertua seperti apa? Adabnya ada 4. Jaga ucapan, jaga batasan, lakukan aksi, bantu. Dan yang keempat bersabar. Itu aja sih 4 itu. Kalau bisa jaga ucapan ketika berada di rumah mertua. Jangan sampai kata-kata kita membuat orang mertua tersinggung. Wow, bersih banget ya. Jadi selama ini kotor. Matilah kau. Hati-hati jaga ucapan. Faliyakul khair aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diem. Jangan sampai kita kan tidak tahu moodnya lagi ngapain, lagi perasaannya lagi ngapa, bahagia enggak atau lagi sedih, atau jadi hati-hati dengan ucapan. Jangan bicara kalau tidak ditanya. Dan usahakan jangan meninggi, jaga bahasanya, tempatkan kata-kata yang baik. Nih buat semua menantu. Yang kedua, batasan. Ada batasan yang tidak bisa kita masuki. Masuk ke kamarnya, Jangan jaga batasan kita, area-area yang privasi. Itu jangan dimasuki. Oh, jangankan itu, tempat duduk yang biasa diibu orang tua mertua dudukin, jangan duduk di situ. Ini orang tua saya selalu duduk di sini mertua saya. Jangan kau duduk di situ. Sekelas duduknya pun dijaga tempatnya. Kemudian apa yang beliau tidak suka jangan lakukan. Maaf ya, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Jadi apa yang tidak disuka mertua jangan ceritakan. Mak, saya dari rumah ini. Kamu dari rumah dia ya, berarti kamu dari musuhku gitu. Jangan coba-coba memancing persoalan yang dia tidak suka, jangan kau bicarakan. Apalagi yang ketiga, usahakan bantu dengan aksi. Bawa hadiah, tahadu tahamu, saling menghadiahi makanan kesukaannya, kegemarannya. Tahu gak yang paling disuka mertua? Apa? Cucunya.
Oh. Jangan coba-coba datang ke rumah mertua kalau tidak bawa cucu. Oh. Karena sebenarnya bukan kau yang diharapkan. Oh, tapi kan Cucunya. tapi kan kadang-kadang maaf kalau pasangan suami istri belum dikaruniai anak gimana Tidak Ustadz? apa-apa. Berarti siapa yang dibawa? Anaknya. Siapa anaknya? Oh, Suami. suami atau istrinya ini? Ya. Oh. Nah, yang keempat, bersabar. Ngoceh. Bersabar. Ngoceh. Bersabar, Marah. bersabar. Nyuruh. Oh gitu. Oh jadi memang konsep hidup ya memang gitu ya. Begitu. Untuk Marahnya, ocehannya, nyuruhnya, sabar, jalani aja. dari zaman Nabi Adam konsep hidup ya memang untuk melatih diri bersabar. Iya. Dari zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Semuanya. Emang ya udah melatih diri untuk sabar. Lah kita ini siapa nggak mau sabar? Iya. Jadi ya udah ke rumah mertua, suka nggak suka Mau nggak tidak punya mertua? nggak mau. Jadilah malaikat. Nggak mungkin dong Ustaz. Malaikat kan tidak punya mertua. Iya benar nggak mungkin. Jadi ya konsepnya ya udah sabar, telan aja, niatin untuk menyenangkan suami, menyenangkan orang tua, menyenangkan mertua. Karena semua mertua itu pasti tua. Baik. Kasih tepuk tangan dulu dong jamaah. Luar biasa, benar juga ya konsepnya ya. Benar, itu adalah salah satu tips hidup. Benar. Harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz Maulana, Habib Nabil. Iya, baik. Sekarang kita mau belajar nih sama Habib Nabil. Masya Iya, Allah, baik, tabarakallah. Caca. Habib, Iya, baik, benar Caca. banget Bismillah. tadi kita menjadi pendengar yang baik. Itu Menjadi kan pendengar bentuk yang salah baik. satu bakti ya terhadap orang tua. Kita sebagai menantu pengen menjadi menantu yang baik kepada mertua, kita mendengarkan semua cerita-cerita mertua. Tapi kadang-kadang afwan, maaf kadang-kadang ceritanya diulang-ulang lagi. Afwan kalau cerita tersebut condongnya terhadap malah afwan, gosip gitu ya. Gosip, Dan waduh. seperti yang tadi di segmen sebelumnya gitu ya, kita bertanya kalau misalkan justru pasangan kita nih afwan, Beb, sebenarnya kan orang tua tuh sebenarnya nggak milih-milih paling sayang Betul. sama anak yang mana. Betul. Tapi kadang-kadang ada kecondongan justru lebih bangga sama anak yang misalkan nomor Salah satu, satunya. nomor dua ya seperti itulah. Dan Baik. kayaknya pasangan kita nih apa yang dilakukan kayaknya kurang aja gitu loh. Nah jadi kan kita Baik. sebagai menantu juga kayak kok apa yang kita lakukan kayaknya kurang deh gitu. Jadi kayaknya kita juga ngerasa jadi kayak agak sakit hati dikit gitu, kayaknya tuh kurang terus setiap kita ke rumah mertua tuh kayak kurang terus gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya Bib gitu. Baik. Silakan Bib. Masya Allah, luar biasa memang. Menantu ideal. Pertanyaannya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim wa ba'd. Guru kami Ustadzuna Maulana, Ustadzuna Syam, juga Mbak Caca dan juga ibu-ibu, bapak-bapak juga yang hadir. Juga di rumah. Semangat kita udah habis tadi olahraga. Wah saya juga ikut olahraga juga ini ya. Jadi tadi dibilang sama Ustadz Maulana, namanya mertua itu tua, ya orang tua juga tuh. Ya. Baik, bagaimana kita menghadapi tadi mertua ini. Jadi ada ayat di dalam Quran, Bapak Ibu sekalian, para mertua, para menantu, dengarkan ayat ini. Surah An-Nisa ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ya wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi ya wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu ibadah sama Allah jangan syirik. Satu. Setelah itu apa? Setelah itu berbuat baik sama orang tua. Setelah itu kepada orang yang punya hubungan kekerabatan. Para ulama mukhtalaf ya, mukhtalaf fihi, berbeda pendapat tentang ini namanya mertua ini masuk ke mana nih? Kepada al-walidain atau kepada dzil qurba ya. Jadi sebagian menyatakan dia adalah fi manzilatil walidain, ya sama dengan orang tua. Sebagian lagi bilang bukan, dia sama dengan dzil qurba. Tapi ala kulli hal dari semua itu adalah hendaknya tetap Islam memerintahkan kita menghormati,
Ya, di dalam salah satu hadis bahkan dikatakan bukan golongan kami orang yang la yuwaqqir kabirana, tidak menghormati orang lebih tua. Ya, jadi kita hormati mertua kita, perlakukan mereka seperti orang tua. Ya, karena itu pendapat yang lebih selamat, ya lebih ikhtiyat. Nah, kalau kita lihat dalam Quran bagaimana? Di dalam Quran ada contoh tentang menantu dan mertua. Siapa? Bagaimana kisah Nabiullah Syuaib dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, Nabi Syuaib waktu itu dia seorang nabi, Nabi Musa juga seorang nabi. Ya, waktu itu Nabi Musa belum jadi nabi, berangkat ke negeri Madian, lalu ketemu dengan dua orang perempuan yang lagi memberi minum kambingnya dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian menikah dengan perempuan itu yang merupakan anak dari Nabi Syuaib. Dari itu menunjukkan kepada kita bagaimana Islam mengarahkan kita sama mertua itu tetap harus hormat, harus baik, harus penyayang. Jangan sampai dikatakan hanya mau sama anaknya doang, gitu ya, nggak mau sama orang tuanya. Ya bahkan Caca di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali berbeda pendapat, sampai Sayyidina Ali keluar dari rumah tidur di masjid, itu Nabi menyapa SAW kepada Fatimah, mana Ibnu Ammak, ya, anak pamanmu, dengan bahasa yang halus sehingga kemudian tersentuh Fatimah. Lalu mendatangi Sayyidina Ali di masjid, kum ya Aba Turab, pakai panggilan yang terbaik kepada menantunya. Akhirnya dua-duanya rukun kembali. Baik, Habib, habis ini kita masih akan lanjut nih Bib. Baik. Masih dengan tema kita rahasia jitu, jadi kesayangan mertua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah.